Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-36, ayat 1 sampai dengan 13. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia menyanjung dirinya sampai ia tidak menemukan kejahatannya dan membenci. Perkataan dari mulutnya hanya kejahatan dan tipu daya. Ia tidak lagi berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi. Hukum-Mu bagai samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab pada-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Sahabat Alkitab, Mazmur pasal yang ke-36 menampilkan sebuah dinamika batin, yaitu ketika hati tak lagi takut akan Allah, maka akan timbul hasrat menjadi tuan dan akhirnya kegelapan mengambil alih. Disinilah kita diajak merefleksikan ulang, bukan tentang apa yang kita kejar, tapi bagaimana kita mengenali suara Tuhan dalam pusaran batin kita. Mazmur ini dibuka dengan sebuah ironi. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Hati yang tidak lagi takut akan Allah menciptakan narasinya sendiri, yakni narasi yang membenarkan kejahatan, memutarbalikkan moralitas, dan menganggap dirinya benar. Di sisi lain, pemazmur mengarahkan fokusnya pada kasih setia Tuhan yang sampai ke langit. Keadilannya seperti gunung-gunung Allah dan pemeliharaannya terhadap semua ciptaan. Di tengah ketidakseimbangan dunia, Allah adalah harmoni yang menyejukkan batin. Ia menjadi sumber air hidup dan dalam terangnya manusia menemukan terang sejati yang menuntun pada arti hidup, ketaatan, dan harapan. Tak dapat dipungkiri bahwa hasrat manusia selalu mengarah kepada pemenuhan dan makna. Namun, ketika hasrat tidak dibimbing oleh rasa takut akan Allah, ia akan berubah menjadi kerakusan. Di sini, sifat rakus tidak hanya terkait pada materi, tetapi juga pada rasa ingin menjadi tuan bagi diri sendiri. Maka, pemazmur mengundang kita kembali ke posisi ciptaan, sebagai yang dikasihi, dilindungi, diberi terang, dan diberi tempat di bawah naungan sayap Allah. Takut akan Allah dalam konteks ini bukanlah ketakutan yang menciutkan jiwa, melainkan kesadaran yang memulihkan martabat manusia. Manusia yang memiliki kebebasannya dalam keberserahan kepada Allah. Sahabat Alkitab, takut akan Allah merupakan fondasi hidup beriman. Dalam takut akan Allah, ada pengakuan bahwa kita terbatas, dan dalam pengakuan itulah kita menemukan kebebasan dan damai, sebab hanya dalam terangnya kita mampu melihat terang. Manusia yang berpaling dari Allah menciptakan ilusi bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu, sehingga segala bentuk kejahatan menjadi bagian dari kehidupannya, karena tidak ada lagi yang dapat menahannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan terang, terima kasih untuk firman-Mu hari ini
yang mengingatkan kami akan pentingnya memiliki hati yang takut akan Engkau. Lindungilah kami dari hasrat yang menyesatkan, dan tuntunlah hidup kami dalam terang kasih-Mu. Biarlah dalam takut akan Engkau, kami menemukan damai, arah, dan hidup yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.